Ada yang baru dari Scarlett. Brightening Essence Toner yang membantu membuat kulit lebih sehat, lembab, dan cerah. Acne Essence Toner yang membantu mengangkat sel kulit mati, kulit lebih halus dan bebas jerawat. Scarlett, jodoh kulitku dan kamu. Inovasi baru, Wardah Lightening Serum dengan 10 kali Advanced Niacinamide. Yuk buktikan kekuatan antioksidannya. Gelas 1 tidak diberikan apapun. Gelas 2 ditetes serum lain. Gelas 3 dengan Wardah Lightening Serum. Gimana menurut kalian? Langsung terbukti kan? Wardah Lightening, kulit cerah terlindungi. Bring cushion to the next level. Azura Luminous Cushion. Daisy Extract and Pearl Technology. Wajah cerah luminous. SPF 25 tahan 12 jam. No retouch. Berani sedekat ini. Azura 2-Way Cake. Perfect coverage, oil-free, light texture. Brings out the beauty. Azura Luminous Cushion. Azura 2-Way Cake. Azura, discover the difference. Bersama mereka adalah keseharianku. Kulit kakak lembut dan wangi. Meski di luar, selalu kurasakan kesegaran. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash. Busanya lembut dan menyegarkan. Body wash hijab pertama dengan keharuman buah tin dan kelembutan buah zaitun. Segarkan dan rawat kulitku sehari-hari. Aku juga mau kayak kakak, refresh terus. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash. Refresh body and mind. Wings Care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, alhamdulillah hari ini 20 Agustus 2021. Senang sekali saya Adelia Lukman bisa hadir di streaming Halal Beauty Expo, the first halal beauty event in Indonesia. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini streaming perdana ya, sekaligus membuka 11 hari kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini juga sudah bergabung puluhan halal beauty brand di Virtual Bazaar dan juga halal beauty enthusiast yang tentu saja bukan hanya berbelanja tapi juga membuka peluang-peluang yang menjanjikan ya di bidang halal beauty industry. Insya Allah. Ya, selamat menyaksikan bagi teman-teman media dan juga rekan-rekan di Indonesia, kemudian juga di Arab Saudi Business Council, rekan-rekan bisnis, BizShare, serta seluruh pengusaha brand kecantikan halal dan halal beauties dimanapun berada. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita ada Bapak Riza Damanik, Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yaitu Bapak Riza Damanik, dan juga Mbak Temi Sumarlin selaku CEO Scarf Media. Ya, boleh kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Riza. Waalaikumsalam Bu Ade. Oke. Sehat semua ya. Sehat semua ya. Assalamualaikum Mbak Temi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adel, seger banget hari ini ya. Iya. Alhamdulillah ini happy banget mengawali hari pertama ya dari rangkaian 11 hari Halal Beauty Expo. Ini the first halal beauty event in Indonesia. Jadi ini suatu kebanggaan tersendiri juga nih pastinya untuk kita.
Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan dulu CEO Scarf Media sekaligus founder dari Halal Beauty Expo, Mbak Temi Sumarlin ya, untuk bisa menyapa kita semua pagi ini. Silakan Mbak Temi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Adel yang selalu support setiap kegiatan dan langkah dari Scarf Media. Selamat pagi dan terima kasih buat Pak Riza Damanik. Beliau merupakan staf khusus dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bidang, saya agak tak salah nih, bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Terima kasih banyak ya Pak Riza, pagi hari ini sudah menyempatkan hadir mewakili Pak Menteri di kegiatan kami. Mungkin saya ingin sampaikan, semoga ini juga bisa terdeliver ke Pak Menteri bahwa Halal Beauty Expo ini adalah sebuah kegiatan yang kami gagas dari Scarf Media, bukan tanpa research. Jadi kami melakukan kegiatan ini karena selama pandemi, hampir 2 tahun kami cukup aktif melakukan kegiatan virtual, karena memang dipaksa gitu ya, dengan kondisi kami harus melakukan banyak kegiatan secara virtual atau online. Nah, dari beragam kegiatan, salah satunya adalah Muslimah Creative Stream Fest yang sudah kami lakukan selama 2 tahun. Salah satu sektor yang ternyata baik secara viewer atau visitor online, kemudian secara transaksi nilainya sangat baik, itu adalah di halal beauty industry. Ini sudah 2 tahun berturut-turut kami lihat dari setiap kegiatan kami, sehingga kami punya kesimpulan bahwa industri ini selain memiliki market yang sangat besar, tentunya di Indonesia maupun di dunia, kemudian juga tentu ini menjadi hal yang baru, potensi yang baru untuk para pelaku usaha. Seperti yang kita tahu bahwa industri halal, terutama di kecantikan ini, potensinya sangat besar sekali. Jadi banyak pelaku usaha perempuan yang saat ini mungkin sebelumnya di industri fashion, sekarang mereka memiliki usaha kecantikan, baik itu brand ataupun juga hal-hal yang lain yang memang bersinggungan dengan halal industri. Halal Beauty Expo sendiri menghadirkan puluhan halal beauty brand. Ini mengagumkan sekali, dari tidak hanya kami mendatangkan brand-brand yang besar dari grup-grup besar, tapi hampir 90%-nya Pak Riza ini adalah private label atau usaha-usaha yang hadir di Indonesia mungkin usianya baru 1 atau 2 tahun. Artinya banyak yang lahir di masa pandemi ini luar biasa. Kemudian juga kita akan menghadirkan ragam streaming, mulai dari yang sifatnya entertainment gitu ya, makeup battle, makeup challenge, dan kami juga menghadirkan business talks. Nah, di sini mungkin juga kami mengundang yang hadir pagi hari ini, melihat dari microsite kami bekerja sama dengan Indonesia Arab Saudi Business Council, Pak Riza, karena industri halal ini juga pasti sangat berpotensi untuk kita bisa bekerja sama dengan teman-teman di Arab Saudi yang nanti akan ada sesi streamingnya juga. Kemudian kami juga mengundang dari KBRI seperti KBRI Pakistan, KBRI Ukraina, ingin memberikan paparan dan potensi seperti apa mereka bisa memberikan peluang di sana, serta ada teman-teman investor yang tergabung di share, yang tentunya ini bisa membantu scale up dari bisnis-bisnis pelaku halal industri, terutama di halal beauty di Indonesia. Harapan kami sebagai penyelenggara, Scarf Media sebagai media online yang didedikasikan untuk muslimah, gaya hidup muslimah di Indonesia, ingin terus mendorong muslimahpreneur kreatif, berinovasi dalam segala hal dan segala situasi. Karena situasi ke depan kita juga tidak pernah tahu, tapi insya Allah kalau kita sama-sama saling memberdayakan dan berdaya, kita bisa terus menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu dari saya pagi hari ini, Adel. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Temi. Jadi Masya Allah ya, tujuan dari kegiatan ini tuh ternyata luar biasa sekali. Bukan hanya mengenalkan halal industri, khususnya halal beauty ya, lebih inklusif, tapi juga mendorong muslimahpreneur untuk bisa terus inovatif dan kreatif. Ini salut sekali ya Mbak Temi, luar biasa. Baik, kita akan langsung dengan Pak Riza Damanik, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sudah hadir dari tadi, ada Pak Riza. Assalamualaikum Bapak, sehat ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, kami persilahkan waktu dan tempat untuk Bapak bisa menyapa para halal beauties dan juga muslimahpreneur
pagi hari ini, sekaligus juga kami mohon kesediaannya untuk membuka ya Halal Beauty Expo 2021 ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Adel, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Yang kita hormati Bu Temi Sumarlin, dan tentunya juga Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pertemuan ini. Tadi saya dengar dari Bu Temi ada puluhan ya beauty brand yang 90% diantaranya adalah private label. Ini saya kira satu berita baik sekali ya di tengah pandemi di mana kita sedang berupaya giat untuk memperkuat daya tahan UMKM kita atau bahkan menggunakan momentum ini bertransformasi. Dan lahir dalam 1-2 tahun terakhir ini 90% private label ya untuk kaitannya dengan produk-produk kecantikan. Dan tentunya juga yang kami hormati Bapak Ibu dari Indonesia Arab Saudi Business Council dan juga KBRI dari sejumlah negara. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menghadiri satu pertemuan yang saya kira ini sangat menarik sekali, yaitu Halal Beauty Expo 2021, dan tentunya ini menjadi momentum ya. Kita harapkan ini bertepatan dengan momentum 17 Agustus ya, semangat daripada 17-an itu saya kira perlu kita eksplor dulu dalam kerangka untuk memperkuat usaha kecil dan menengah kita, khususnya dalam terkait langsung dengan produk-produk kecantikan. Bapak Ibu sekalian, sedianya pada pagi hari yang baik ini Pak Menteri Koperasi dan UKM akan hadir bersama-sama dengan kita, tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Temi, ya Pak Menteri, bersamaan ada agenda rakor yang tidak mungkin bisa digantikan, dan beliau meminta kepada saya untuk bisa menyampaikan ya pokok-pokok pikiran yang menjadi concern beliau dalam kaitan Halal Beauty Expo 2021 ini. Yang pertama, Pak Menteri mengingatkan kepada kita bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Ya, 87% dari lebih dari populasi kita itu adalah Muslim, ya, atau sekitar 13% dari total populasi dunia, yang dimana hampir separuh diantaranya adalah perempuan, gitu ya. Nah, tentu ini menjadi peluang sekaligus juga tantangan, ya, menjadi peluang bila mana kekuatan domestik yang begitu besar, baik itu daripada marketnya, daripada SDM-nya, daripada kreativitas, ya. Pelaku-pelaku usaha kita termasuk sumber daya alam kita ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi kita baik di dalam maupun untuk menyasar pasar yang lebih luas lagi di luar negeri. Tapi juga sekaligus beliau mengingatkan ya, ini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan peluang-peluang tadi itu, kita juga terbuka untuk bisa menjadi sasaran empuk ya dari masuknya atau banjirnya produk-produk kosmetik dari negara-negara lain ya. Tentu ini tidak kita inginkan ya. Kita tentu ingin menjadi pemain yang unggul ya, yang tentunya pasar kita terbuka, tapi di saat yang sama produk-produk kita juga bisa mengakses pasar yang lebih luas baik di dalam maupun luar negeri. Bapak Ibu sekalian, posisi Indonesia dalam ekonomi syariah dunia itu mengalami kemajuan yang cukup pesat. Indonesia berada pada tingkat atau peringkat keempat dalam Global Islamic Economic Indicator dan masuk dalam 10 besar untuk kategori makanan halal, keuangan syariah, ya, wisata ramah muslim, ya, media dan rekreasi, fashion, serta obat-obatan dan kosmetik halal. Ya. Ini berita baik yang saya harapkan bisa kita gunakan juga untuk menambah ya, selain menambah imunitas kita di tengah pandemi, tapi juga mengakselerasi semangat kita ya agar lebih giat lagi sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan seluruh potensi yang kita miliki. Secara khusus kami menyambut baik tentunya inisiatif Halal Beauty Expo 2021 ini ya. Potensi konsumsi produk halal kosmetik kita ini ya, atau kosmetik dunia itu
di tahun 2024 itu mencapai sekitar 76 miliar US dollar, angka yang cukup besar sekali ya. Ini adalah market yang cukup besar ya, pasar dunia terkait dengan kosmetik halal yang dapat kita manfaatkan. Itulah sebabnya mengapa banyak negara saat ini sedang menyasar pada komoditi ini ya. Kita ambil contoh misalnya Korea dan Brazil misalnya, itu terus berupaya untuk mencari ya atau mendapatkan sertifikasi halal yang seluas-luasnya agar produk-produk mereka bisa diekspor atau masuk ke dalam pasar negara-negara Muslim termasuk ke Indonesia tentunya ya. Nah, kita tentu ini yang menjadi concern kami di Kementerian Koperasi dan UKM ya. Kita berharap peluang ini harus kita optimalkan. Ya, di dalam negerinya kita harus manfaatkan karena kita punya market yang cukup besar, dan juga jangan lupa di luar negeri ada pasar yang lebih luas lagi yang perlu kita juga manfaatkan. Sehingga momentum pada pagi hari ini kita berharap tidak saja kita bersaing dengan menonjolkan brand masing-masing gitu ya, tapi juga kita perlu juga melihat atau berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari global value chain ya, menjadi bagian dari pemasok bahan kosmetik halal ya bagi rantai pasok industri global dunia gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan secara paralel. Nah, Indonesia sangat berpeluang tentunya untuk menjadi pemain dunia daripada produk kosmetik. Kita punya keunikan dan kekayaan sumber daya yang sangat banyak baik di darat maupun laut gitu. Kebetulan saya banyak experience ini untuk riset-riset terkait dengan sumber daya kita di laut gitu ya, yang sangat potensial untuk juga dimanfaatkan untuk produk-produk kesehatan, kecantikan dan seterusnya, yang tentu ini juga kita bisa manfaatkan. Tentu juga tadi sudah disampaikan Bu Temi ya, terlebih di tengah pandemi ini 1-2 tahun belakang ya, masyarakat kita juga sudah mendapatkan edukasi yang lebih komprehensif ya, termasuk sudah mengambil perhatian yang lebih terhadap produk-produk konsumsi baik dari sisi kesehatan, kebersihan dan kehalalan gitu ya. Nah, sehingga ini saya kira sudah sangat tepat ya, sudah tepat sekali Bu Temi dan teman-teman membajak, saya menggunakan istilah itu, membajak pandemi ini untuk menguatkan ekonomi kita ya, khususnya di sektor produk-produk kecantikan. Kementerian Koperasi dan UKM terus mengembangkan inisiatif program dan kebijakan untuk mendukung tumbuh kembangnya produk-produk halal ya di Indonesia. Tentu yang paling pertama melalui reformasi kebijakan ya. Kita baru saja memiliki satu undang-undang yang lebih komprehensif, Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalam aturannya ya kita memberikan kemudahan. Ambil contoh salah satunya pendaftaran melalui perizinan tunggal yang meliputi Standar Nasional Indonesia atau SNI dan sertifikasi jaminan produk halal. Alhamdulillah saat ini untuk usaha mikro dan kecil ya itu tidak perlu lagi atau tidak lagi dibebankan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal ya. Jadi kalau ada di antara pelaku-pelaku usaha yang hadir di sini yang memang membutuhkan itu, saya kira kami punya inisiatif untuk mendorong ke arah sana ya, dan gratis itu untuk yang usaha mikro dan kecil, dan kami ada kedeputian khusus namanya kedeputian atau deputi bidang usaha mikro yang bisa kita juga kolaborasi dalam kerangka untuk mendapatkan akses ini. Nah, yang kedua tentunya tidak hanya melalui kebijakan ya, tapi juga secara operasional, upaya-upaya pendampingan ya, kemudahan pembiayaan ya, baik itu melalui skema KUR atau melalui skema pembiayaan lain ya, termasuk melalui koperasi. Kami punya lembaga pembiayaan dana bergulir yang sangat mungkin bisa dimanfaatkan dalam kerangka untuk pengembangan produk halal di industri kosmetik kita. Ya, termasuk juga dalam kerangka untuk pemasaran. Ya, Bu Temi dan Bapak Ibu sekalian, sekarang kita punya the new SMESCO. Ya, ini SMESCO sebagai satu ini BLU dari Kementerian Koperasi yang sengaja disiapkan dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir ini untuk the future SME lah, lebih kurang begitu ya. Jadi kita membuat sejumlah laboratorium bagi UMKM kita ya, menyiapkan berbagai inisiatif yang terintegrasi
agar ekosistem usaha dari pelaku UMKM kita itu semakin kuat. Ya, jadi UMKM tidak lagi hanya dilihat sebagai pemain pinggiran, gitu ya, tapi juga harus dilihat sebagai pelaku utama ekonomi nasional kita dan bahkan bisa mengakses pasar yang lebih luas ke luar, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, percepatan dan perluasan akses UMKM dalam pengembangan produk halal tentu membutuhkan kolaborasi. Ya, tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sendiri, tidak mungkin atau mustahil bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tapi perlu berkolaborasi, ya, dengan Bapak Ibu sekalian, ya, dengan atase-atase kita, ya, dengan KBRI kita, dengan asosiasi-asosiasi terkait, dengan pelaku-pelaku UMKM, perguruan tinggi, ya, kita dengan pemerintah daerah kita membuka untuk terus bekerja sama seluas-luasnya. Ya, inilah mengapa kami menyambut baik inisiatif Halal Beauty Expo 2021 ini, ya, karena kita sangat berharap dengan inisiatif ini memberikan ruang yang besar bagi UMKM unggul untuk melakukan promosi sekaligus juga berjejaring. Demikian yang kami ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Halal Beauty Expo 2021 kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Riza. Semoga seperti yang Bapak sampaikan tadi, dengan hadirnya acara ini bisa mendorong para pelaku UKM di industri kecantikan halal di Indonesia itu semakin maju, ya. Dan tadi juga sudah ada pendampingan dan juga tenang saja pemerintah juga sudah memfasilitasi banyak sekali hal, ya, untuk para pelaku UKM terutama di industri kecantikan di Indonesia. Dengan begitu, acara Halal Beauty Expo 2021 resmi dibuka. Alhamdulillah sudah resmi dibuka, berarti jangan lupa, ya, belanja halal makeup, skincare dan kebutuhan kosmetik, kebutuhan cantik lainnya di event Halal Beauty Expo 2021 ini melalui www.halalbeautyexpo.com. Jadi platform ini yang bisa Anda gunakan setiap hari selama 11 hari ke depan untuk berbelanja dan juga ada banyak kegiatan lain. Di halaman exhibitor itu nanti bisa langsung dicek, ya, ada banyak sekali tenan-tenan yang bergabung, dan jangan lupa follow juga scarf_media dan juga @halalbeauty.expo untuk informasi lainnya mengenai Halal Beauty Expo 2021 ini. Satu lagi yang juga di-follow ini, mohon di-follow Instagram @halalbeauty.expo dan @scarf_media. Baik, kalau begitu, saya Adelia Lukman pamit. Terima kasih banyak sudah mengikuti rangkaian acara hari ini. Jangan lupa untuk ikuti sesi-sesi streaming selanjutnya, ya. Seperti nanti siang akan ada makeup challenge. Nah, ini seru sekali dengan para influencer yang sudah siap untuk hadir, ya. Kita ketemu di sesi selanjutnya di Halal Beauty Expo 2021. Dari tanggal 20 sampai 31 Agustus 2021. The first Halal Beauty event in Indonesia. Terima kasih untuk Scarflab sebagai official personal care official. Sekali lagi saya Adelia Lukman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama kali di layar kaca Indonesia. Diangkat dari sejarah kebangkitan Kesultanan Ottoman. Pertaruhan cinta dan pengkhianatan. Dibintangi oleh Burak Oshivit dan Oskar Torer. Kurulus Osman, setiap hari jam 8 malam, hanya di NET. Ada yang baru dari Scarlett. Brightly Essence Toner yang membantu membuat kulit lebih sehat, lembab, dan cerah. Acne Essence Toner yang membantu mengangkat sel kulit mati, kulit lebih halus dan bebas jerawat. Scarlett, jodoh kulitku dan kamu. Baru, Wardah Color Fit Last All Day Lip Paint. Sekali swipe, long lasting hingga 12 jam. Dengan 12 warna yang transfer proof. Fit for long lasting impression. Wardah Color Fit Last All Day Lip Paint.